Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan dengan NIM E1A024014. Mohon izin, di sini saya mendapatkan tugas hukum acara Peratun, yaitu mengenai tentang analisis sengketa surat keterangan tanah dalam perspektif hukum administrasi negara, terkhusus pada studi putusan Medan nomor 80G tahun 2025. Izinkan saya menjelaskan lebih dalam terkait kasus tersebut. Masuk ke latar belakang, yakni sebagai kepastian hukum merupakan prinsip penting dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, yang mana tanah memiliki nilai ekonomis, nilai sosial, dan budaya yang tinggi bagi masyarakat. Dalam hal ini, administrasi pertanahan diperlukan untuk menjamin kesesuaian data fisik dan data yuridis tanah. Salah satu dokumen yang sering diterbitkan di tingkat desa yang adalah surat keterangan tanah atau SKT. Nah, permasalahannya muncul ketika penerbitan SKT tersebut tidak sesuai dengan prosedural sehingga menimbulkan sengketa. Selanjutnya yaitu kita memasuki tentang fenomena sengketa tanah, yaitu ada apa aja. Yaitu yang pertama, ada lemahnya pengawasan administrasi pertanahan di tingkat desa. Terus ada terjadi tumpang tindih kepemilikan atau klaim tanah. Terus selanjutnya yaitu ada penerbitan SKT yang tidak akurat dapat menimbulkan konflik. Salah satu contoh kasus terdapat dalam putusan PT UN Medan nomor 80G tahun 2025. Masuk ke dalam rumusan masalah, yaitu yang pertama ada bagaimana kedudukan surat keterangan tanah atau SKT sebagai keputusan tata usaha negara dalam hukum administrasi negara. Yang selanjutnya, bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa penerbitan SKT pada putusan Medan nomor 80G tahun 2025. Yang selanjutnya juga ada bagaimana implikasi hukum putusan tersebut terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah di tingkat desa. Masuk ke dalam kedudukan SKT dalam hukum administrasi negara. Di sini yang perlu diingat oleh saudaraku semua, yaitu KTUN merupakan penetapan tertulis dari pejabat pemerintahan. Nah, di sini KTUN tersebut memiliki sifat yang konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum. SKT diterbitkan oleh kepala desa atau lurah sebagai dokumen administrasi, sehingga SKT tersebut menjelaskan bahwa riwayat penguasaan tanah yaitu dimiliki oleh seseorang. Masuk kepada fungsi surat keterangan tanah, yaitu yang pertama yaitu sebagai alat untuk menjelaskan asal-usul riwayat penguasaan tanah. Terus yang kedua yaitu sebagai pihak yang menguasai tanah secara fisik. Yang ketiga yaitu menjadi suatu syarat administratif dalam pengurusan hak atas tanah. Yang keempat yaitu digunakan sebagai bukti awal penguasaan tanah sebelum proses pendaftaran. Selanjutnya yaitu tentang mengenai kekuatan hukum surat keterangan tanah, yaitu pertama, SKT bukan bukti kepemilikan tanah yang sempurna. Terus yang kedua yaitu SKT tidak secara langsung menetapkan hak atas tanah. Yang ketiga yaitu sebagai sertifikat tanah yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.
Yang keempat yaitu SKT hanya berfungsi sebagai alas hak awal dalam proses pendaftaran tanah. Masuk kepada sengketa dalam putusan PT UN Medan, yaitu yang pertama, penggugat merasa dirugikan atas penerbitan SKT oleh kepala desa. Yang kedua yaitu ada SKT menyatakan penguasaan tanah atas nama pihak tertentu. Yang ketiga yaitu penggugat menilai tanah tersebut berkaitan dengan tanah yang dikuasainya. Yang keempat yaitu sengketa kemudian diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Next, masuk kepada alasan gugatan penggugat, yaitu yang pertama, penerbitan SKT dianggap merugikan kepentingan penggugat. Yang kedua yaitu proses penerbitan dinilai tidak memperhatikan kondisi penguasaan tanah di lapangan. Yang ketiga yaitu diduga sebagai cacat administrasi dalam penerbitan SKT. Yang keempat yaitu penggugat meminta pengadilan menilai keabsahan tindakan administrasi tersebut. Argumentasi tergugat, yaitu yang pertama, kepala desa memiliki kewenangan menerbitkan dokumen administrasi. Yang kedua, SKT hanya menjelaskan riwayat penguasaan tanah. Yang ketiga, SKT tidak menetapkan hak kepemilikan tanah secara sah. Yang keempat, SKT kepemilikan tanah seharusnya diselesaikan melalui peradilan umum. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yaitu yang pertama, hakim menilai kedudukan SKT dalam hukum administrasi dan pertanahan. Yang kedua, SKT hanya menjelaskan riwayat penguasaan tanah. Yang ketiga, SKT bukan bukti kepemilikan yang sempurna. Yang keempat, SKT hanya berfungsi sebagai dasar awal dalam proses pendaftaran tanah. Implikasi hukum putusan tersebut, yaitu yang pertama, SKT dipahami sebagai dokumen administratif, bukan bukti kepemilikan. Yang kedua, sertifikat tanah memiliki kekuatan pembuktian lebih kuat. Yang ketiga, penerbitan SKT harus dilakukan secara hati-hati. Yang keempat, administrasi pertanahan yang lemah dapat menimbulkan konflik kepemilikan. Upaya meningkatkan kepastian hukum tanah, yaitu yang pertama, memperkuat prosedur administrasi pertanahan. Yang kedua, melakukan pendokumentasian data fisik dan yuridis tanah secara jelas. Yang ketiga yaitu mendorong masyarakat melakukan pendaftaran tanah secara resmi. Yang keempat yaitu meningkatkan koordinasi antara pemerintah desa dan instansi pertanahan. Relevansi penerapan asas negara hukum dan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu yang pertama, negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan negara. Seluruh tindakan pemerintah harus tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Terus yang selanjutnya yaitu penguatan konstitusi pasca amandemen UUD 45 yang menegaskan prinsip supremasi hukum melalui mekanisme check and balance antara lembaga negara. Terus juga lembaga peradilan yang independen, yaitu dalam hal tersebut yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, berperan mengawasi kekuasaan melalui mekanisme judicial review dalam penyelesaian sengketa konstitusional. Terus juga prinsip demokrasi diwujudkan melalui pemilu, representasi politik, serta partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan kebijakan publik. Terus ada tantangan penerapan meliputi intervensi politik, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya budaya hukum.
yaitu penguatan sistem memerlukan reformasi legislasi, transparansi, dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Kesimpulannya di sini yaitu SKT merupakan dokumen administratif yang menjelaskan riwayat penguasaan tanah. Terus SKT juga menetapkan hak kepemilikan tanah secara langsung. Dalam hal ini, hakim menilai SKT tidak sepenuhnya memenuhi unsur keputusan tata usaha negara. Sebagai kepastian hukum tanah lebih kuat diperoleh melalui pendaftaran tanah dan sertifikat. Saran dari kasus tersebut yaitu pemerintah desa harus lebih teliti dalam menerbitkan SKT. Yang selanjutnya ada verifikasi riwayat tanah yang perlu dilakukan sebelum dokumen diterbitkan. Terus ada koordinasi antara pemerintah desa dan instansi pertanahan yang perlu diperkuat. Dan masyarakat juga perlu didorong untuk melakukan pendaftaran tanah secara resmi. Mungkin terima kasih apa yang telah saya sampaikan mungkin bisa dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih.